Portgas the Ace adalah sosok bajak laut yang flamboyan, nyentrik dengan topi koboi dan tato di punggung yang dia banggakan seumur hidupnya. Tapi di balik tinju apinya yang ikonik, Pak, Ace adalah produk paling nyata dari sistem dunia yang sudah busuk. Seorang bocah yang lahir dari rahim seorang wanita yang harus menahan kehamilannya selama 20 bulan hanya agar bayinya tidak langsung dieksekusi oleh pemerintah dunia. Dia lahir sebagai putra dari iblis terbesar dalam sejarah, Goldie Roger. Tapi bukannya mendapatkan warisan harta, dia justru mewarisi kebencian dari seluruh dunia, bahkan sebelum dia bisa melihat cahaya. Kalau Doflamingo adalah dewa yang jatuh ke neraka, Ace adalah bayi yang lahir di dalam api neraka itu sendiri. Senyumnya yang lebar dan sikapnya yang sangat sopan, saking sopannya sampai bikin orang gak percaya kalau dia bajak laut, itu adalah tameng, Pak. Itu adalah caranya menutupi kekosongan di hatinya. Di dalam batinnya, ada satu pertanyaan yang terus menghantui tidurnya sejak kecil. Apakah aku memang pantas untuk dilahirkan? Bagi Ace, moralitas dunia ini cuma lelucon, karena dunia sudah menghakiminya sejak dia masih di dalam kandungan. Kita bahas masa lalunya, Pak. Ace tumbuh di Gunung Kolubo, di antara sampah grey terminal dan hutan liar. Dia nggak punya orang tua yang memeluknya. Yang ada cuma kakek gila seperti Garp yang melatihnya dengan pukulan cinta. Di sana, Ace kecil sering masuk ke kota cuma buat nanya ke orang-orang. Di mana menurutmu kalau Roger punya anak? Jawabannya selalu sama. Anak itu harusnya mati. Dia adalah sampah. Keberadaannya adalah aib. Bayangin, Pak. Anak kecil umur 10 tahun harus dengar itu tiap hari. Trauma ini membentuk kepribadian Ace yang keras dan defensif. Dia nggak takut mati, dia cuma takut hidup tanpa arti. Sampai akhirnya, dia ketemu Sabu dan Luffy. Disinilah Ace pertama kali belajar bahwa ikatan itu lebih kuat daripada darah. Mereka bertukar cawan sake, bersumpah jadi saudara. Dan itulah momen di mana Ace mulai membangun dunianya sendiri. Ace berangkat ke laut dengan satu tujuan, melampaui nama ayahnya. Dia ingin dunia tahu namanya sebagai Portgas the Ace, bukan sebagai anak Roger. Dia membangun bajak laut Speed, mendapatkan Mera-Mera Nomi, dan dalam waktu singkat namanya langsung meroket. Dia bahkan ditawari jadi si Cibukai, posisi yang sama dengan Doflamingo. Tapi dia tolak mentah-mentah karena dia nggak mau jadi anjing pemerintah. Puncaknya adalah saat dia mencoba menyerang Shirohige. Dia ingin mengambil kepala orang terkuat di dunia untuk membuktikan eksistensinya. Tapi apa yang dia dapat? Bukan kematian, melainkan tawaran keluarga. Jadilah anakku, kata Shirohige. Disinilah konflik batin Ace mencapai klimaks. Dia yang benci ayahnya justru menemukan sosok ayah sejati pada musuhnya. Dia akhirnya menyerah pada kehangatan itu dan menato lambang Shirohige di punggungnya sebagai tanda kebanggaan tertinggi. Mari kita bedah sifatnya. Ace punya pride atau harga diri yang luar biasa tinggi. Mirip dengan para bangsawan, tapi ini versi jalanan. Bagi Ace, menghina Shirohige sama dengan menghina nyawanya sendiri. Inilah yang membuatnya berbeda dari Luffy. Luffy bisa mengabaikan ejekan di bar, tapi Ace, dia akan membakar bar itu sampai rata. Kesalahan terbesar Aceh, atau mungkin kehormatan terbesarnya, adalah saat dia mengejar Marshal D. Teach, Kurohige. Dia merasa bertanggung jawab sebagai komandan karena Teach sudah membunuh rekan mereka, Thatch. Disinilah kita lihat sisi keras kepala dari klan D. Walaupun semua orang sudah melarang, termasuk Shirohige yang punya firasat buruk, Ace tetap berangkat. Bagi dia, membiarkan pengkhianat hidup adalah noda bagi keluarga yang sudah menerimanya apa adanya. Marineford adalah panggung sandiwara terbesar pemerintah dunia, Pak. Mereka ingin mengeksekusi Ace bukan karena kejahatannya sebagai bajak laut, tapi untuk memutus garis keturunan Raja Bajak Laut. Ace duduk di platform eksekusi, melihat ribuan orang mati demi menyelamatkannya. Di saat itulah dia menangis. Bukan karena takut mati, tapi karena dia akhirnya sadar bahwa ada begitu banyak orang yang menyayanginya. Detik-detik terakhirnya adalah momen paling ikonik di One Piece. Dia melindungi Luffy dari tinju magma Akainu. Tubuhnya tertembus, organ dalamnya terbakar. Tapi di nafas terakhirnya, dia nggak mengutuk nasib. Dia justru berbisik, "Terima kasih, karena telah mencintai orang sepertiku yang tidak berguna ini, yang memiliki darah iblis di nadinya." Ace mati dengan senyuman. Dia menang atas takdirnya.
Dia meninggal bukan sebagai anak Roger, tapi sebagai adat Luffy dan anak Shirohige. Kejatuhan Ace mengguncang seluruh dunia. Tanpa Ace, Shirohige gugur, era baru dimulai, dan keseimbangan dunia hancur total. Jauh lebih masif dampaknya dibanding jatuhnya Doflamingo di Dressrosa. Kematian Ace adalah katalis bagi Luffy untuk menjadi lebih kuat, tapi warisannya nggak berhenti di situ. Munculnya Sabo yang memakan Mera-Mera Nomi adalah simbol bahwa api Ace tidak akan pernah padam. Tekadnya, amarahnya terhadap ketidakadilan, dan cintanya pada saudara terus mengalir. Ace mungkin gagal jadi Raja Bajak Laut, tapi dia berhasil mencapai sesuatu yang lebih besar. Dia membuktikan bahwa manusia tidak ditentukan oleh siapa orang tuanya, tapi oleh siapa yang dia lindungi sampai akhir hayatnya. Jadi, kalau kita lihat api yang berkobar dari tangan Sabo atau tekad di mata Luffy hari ini, itu adalah sisa-sisa semangat Portgas di Ace. Pria yang lahir dalam kebencian namun pergi dalam pelukan cinta. Itulah Ace, sang tinju api, legenda yang menolak tunduk pada nama besar ayahnya demi menulis ceritanya sendiri. Gimana menurut kalian, Pak? Apakah Ace terlalu keras kepala atau justru itu yang membuatnya jadi karakter paling berkesan? Tulis di kolom komentar.